karena ini struktur tanahnya itu kurang kurang labil. Nah, di sini ada jalan, dulu ini jalan setapak tidak sebagus ini ya. Ini, nah salah satu pendereknya Ya. itu melakukan ritual di sini yang namanya Aktivitas masyarakat di Telangu sini ya kehidupannya petani. Waktu kecil saya sering mengumpulkan gayam, Iya. kemudian ing Mataram petengira inggil ngubengi kedaton langkung 5 pacupat mengane cakang jero tur banyune wening ringin rineka suci gayam turut luro. Di sini ini dulunya konon Yun Sewu Mbah, di sini ini dulunya katanya bukan katanya ya, ini adalah sumur timbang laras. Nah, sumur timbang laras itu semacam belik yang sudah berada sudah lama ya Mas? Sudah lama sebelum era Nyi Ageng Serang. Sebelumnya Ageng Serang, mungkin tahun sekitar 1820-an. ya, Itu sebelumnya itu sudah ada. Ya. Di kemungkinan justru sebelum Mataram ya. Ya. Sebelum Mataram ini sumur itu sudah ada. Dan ini sampai kemarin di akhir itu ketutup itu sekitar 1970-an ya. 70-an ya. 70-an itu karena kondisi lahan aja dia mulai tertutup. Nah, sebelumnya ini digunakan sumur ini untuk ya mandi dan diambil airnya untuk kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar Telangu ini. Karena yang lainnya ini nggak ada airnya, di sini meskipun kemarau itu tetap ada dan jernih. Nah, itu yang kemudian sumur ini diistilahkan timbang laras, dan katanya sumur ini airnya menurut para tetua-tetua di sini ini ketika minum itu bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya seperti itu. Nah, itu dari kesaksian-kesaksian yang kemarin disampaikan ke kita ya gitu ya Mas Joko. Itu sejarahnya. Sini kan alur ibaratnya lalu lintas untuk ke pasar juga ke sawah juga toh. Sini terus dulu kan areal masyarakat sini kan banyak pada ngingu kebu. Terus ini juga untuk mandikan kebu, untuk buat kalau menanam menggarap lahan persawahan itu untuk buat ngeluku itu. Terus habis ngeluku dibawa lagi mau pulang mandiin di sungai itu, di Sungai Telangu ini. Terus ini mungkin Mas Agung masa kecilnya kan hidup di sini, kan dia juga paham tahu. Terus karena ini struktur tanahnya itu kurang kurang labil, terus sama mbahnya Mas Agung, mbah buyutnya itu buatkan sumur sebelah situ. Nah, di sini ada jalan, dulu ini jalan setapak tidak sebagus ini ya.
Ini jalur dulu menuju sawah dan juga ini menuju sungai, di mana orang-orang sini itu dulunya waktu 1800-an itu sebelum kerbau itu orang-orang di sini pada pelihara jaran kuda. Nah, kuda itu dulu untuk angkut barang-barang kalau mau ke pasar, jadi dinaikin kuda dan sebagainya, mandiinnya juga di sungai. Nah, setelah tahun 1900-an kuda mulai bergeser, tidak ada karena sudah ada transportasi dan sebagainya dengan kendaraan. Nah, orang-orang sini dulu memelihara kerbau. Nah, kerbau itu untuk membajak sawah-sawahnya. Nah, salah satunya Sungai Telangu yang ada di depan ini dulu untuk memandikan kerbau-kerbau yang dipelihara. Jadi kerbau-kerbau yang dipelihara biasanya dibawa di sini, di gedung ini, kerbau itu dimandikan setelah digunakan untuk membajak sawah seperti itu. Nah, kemudian habis kerbau ada sapi dan sebagainya. Nah, sekarang sapi tidak lagi dimandikan di sungai, tetapi sudah banyak yang dimandikan di kandangnya, di dekat rumah atau di halaman seperti itu. Oke. Nah, dulu saya lahir juga di sini, mungkin sekitar 40 tahun lebih yang lalu, dan ini yang ada di sini, ini ada pohon yang mungkin sudah zaman tadi ya, zaman dulu 1800-an, dan kata simbah-simbah yang ada di sini ini sudah 300-an tahun meskipun segini. Jadi memang pohon ini hampir berkelilingi di area Telangu. Nah, pohon gayam ini biasanya ini untuk menyimpan atau menahan air yang ada di sungai, ataupun menyimpan air yang untuk di sumur. Jadi seperti ini pohon gayam. Dan selain itu gayamnya, nah seperti ini kita manfaatkan untuk konsumsi dulu, pengganti beras. Dulu sudah beras, dan sampai sekarang ini masih ada sebagian yang menggunakan untuk dimasak, buat olahan dan sebagainya. Ini gayam ini sangat berharga. Dan daun yang muda itu juga kita sayur itu, nah mungkin kayak daun so dan sebagainya, itu mungkin rasanya seperti itu. Ini luar biasa ya, dari dulu masih berdiri tegak. Semoga ini akan berdiri seterusnya ini sampai untuk kesejahteraan dan sumber mata air di sini lah. Halo, saya Amalia dari Kibo. Senang sekali berjumpa kembali dengan kami semua di sini. Saya saat ini bersama dengan teman-teman binaan dari program beasiswa Petani Lestari. Silahkan diperkenalkan siapa pertama? Nama saya Tujo Octavian, saya Alfi Karis. Saya Irfan Fatur Rahman. Saya Farhan Andi Nugraha. Saya Laurentius Dadi. Oke, aktivitas kami bersama dengan teman-teman di program beasiswa Petani Lestari sudah kurang lebih berlangsung hampir 1 tahun di wilayah Kulon Progo, terutama khususnya di wilayah Kalibawang, Nanggulan, Samigaluh maupun Girimulyo. Kenapa kami mengajak teman-teman muda di dalam berkegiatan beasiswa Petani Lestari? Karena kami melihat bahwa pertama, wilayah Menoreh itu menjadi wilayah yang sekarang penuh berbagai aktivitas, khususnya ada program-program atau kegiatan bedah menoreh, di mana kalau kegiatan bedah menoreh atau suatu aktivitas itu membuka wilayah tersebut menjadi sesuatu hal yang pergerakan perekonomian yang menjadi cepat.
Nah, di sini kami dengan program beasiswa petani lestari mengajak teman-teman muda khususnya yang boleh dikatakan wilayah ini adalah wilayah yang sangat subur, yang sebagian besar itu adalah berasal dari keluarga petani, dan kita tahu bahwa petani di Indonesia itu sebagian besar itu adalah petani yang berusia di atas 50 tahun. Dengan program Petani Lestari, kami berharap bisa membawa mereka memahami situasi keadaan di wilayah yang sangat luar biasa subur makmurnya. Di mana di dalam kegiatan ini kami juga mengajak teman-teman yang merupakan orang-orang atau komunitas wilayah setempat untuk menjadi koordinator atau pendamping teman-teman di dalam program beasiswa lestari. Di episode lalu kita sudah mengajak beberapa teman-teman sebagai koordinator lapangan, seperti di dalam episode Slow Food Travel kita mengajak teman-teman beasiswa petani lestari memahami situasi bahwa kegiatan traveling itu menjadi bagian yang seksi untuk mereka pahami, dan kedepannya mereka juga menjadi bagian dari program tersebut. Kemudian juga bersama dengan Bu Rela, Bunda Marwiah, Mbak Nisa Eka, dan Mbak Bu Herni sebagai contoh-contoh para perempuan petani yang sangat tangguh, apalagi perempuan itu adalah menjadi agen di dalam ketahanan pangan, bagaimana bisa memberikan sumbangan nutrisi kepada keluarga atau komunitas kecil di dalam masyarakat maupun ketangguhan ekonomi. Nah, saat ini kita akan berkunjung ke teman kami yang merupakan penduduk asli wilayah sini, yaitu Mas Agung, di mana kita memiliki program dinamika terkait dengan pohon gayam. Seperti apa pohon gayam dan keterkaitan dengan wilayah Telangu yang menyimpan misteri yang menurut saya perlu juga teman-teman beasiswa petani lestari menjadi bagian untuk memahami dinamika tersebut dan menjadi bagian dari pergerakan memahami pemecahan persoalan di masyarakat. Begitu ya adik-adik? Yeah. Oke, ayo kita siap berkunjung ke tempatnya Mas Agung. Yuk, sama-sama. Yuk, monggo. Ini adalah teman-teman yang sudah berulang kali bersama dengan kami berkunjung ke sini ya. Program Petani Lestari yang mengusung pendidikan merdeka ya. Bahwa kita berharap bahwa generasi muda Indonesia khususnya di wilayah Kulon Progo, terutama di wilayah Menoreh, memahami situasi, kondisi, permasalahan di masyarakat atau komunitas setempat, sehingga kedepannya mereka menjadi lebih lebih paham bagaimana bertindak sebagai generasi muda di dalam menyikapi perubahan kehidupan, gitu ya. Benar nggak? Ya, monggo sekarang mungkin sebelumnya teman-teman kan belum pernah mendengar cerita masa kecilnya Mas Agung. Apalagi Mas Agung waktu itu bercerita, Mbak, kayaknya anak-anak perlu diajak untuk memahami dinamika di wilayah Telangu yang katanya Mas Agung itu menyimpan misteri yang luar biasa. Monggo Mas Agung bisa kita dengarkan ceritanya ya, begitu. Oke, wah ini luar biasa sekali Bu Amalia ini. Wah, ini program yang mungkin kita sebagai mungkin sudah tua ya Bu, ini perlu generasi. Jangan tua Pak, tapi senior, sudah senior. Wah, ini. Tapi kira-kira sebelumnya menyenangkan olah sih ikut program Petani Lestari selama ini? Menyenangkan, asik ya. Oke, ini ada Mas Irfan ini sebagai salah satu anggota dari beasiswa Petani Lestari, di mana di wilayah Kulon Progo kami mempunyai 8 orang anak, semua rata-rata bersekolah di SMA atau SMK di wilayah setempat.
Mungkin ini ada gambaran, mungkin bisa diceritakan Irfan, mungkin hal-hal apa yang menyenangkan atau tidak mengenakan di dalam kegiatan program Petani Lestari yang saya gerakkan di wilayah Kulon Progo. Jujur ya enak sih, enak Bu. Cuman ya kalau capek capek, tapi seru Bu. Itu. Jadi saya lebih tahu potensi di daerah sini, sehingga saya setelah lulus sekolah itu lebih bisa meneruskan saya harus kemana, terus Dan punya koneksi orang-orang yang bisa diajak omong ngono ya. tentu. Iya, iya. Oke, terima kasih. Nah, kembali lagi kepada Mas Agung ini. Monggo Mas Agung bisa menceritakan kenapa kok kemudian mengajak program Petani Lestari untuk mengembangkan aktivitas salah satunya di wilayah Telangu. Mungkin bercerita mengenai Telangu itu wilayahnya di mana, terus kemudian cerita mengenai kehidupan Mas Agung yang terkoneksi cukup erat dengan wilayah Telangu ini. Iya, terima kasih Bu Amalia. Iya, mungkin memang saya 40 tahun lalu ya, saya dilahirkan di sini dan boleh dikatakan dari nenek, kakek, dan orang tua, dari simbah-simbah memang dari dulu di sini ya, rumahnya. Jadi di sini masyarakatnya hampir seluruhnya itu bercocok tanam dengan menanam padi sebagai makanan utama ya. Dan di sini dulu kita tidak pupuk-pupuknya ya apa yang ada di alam dan juga dari kotoran ternak dan sebagainya seperti itu. Oke, mari Bu Amalia, mungkin kalau tahu lebih banyak kita jalan-jalan di sini. Ayo teman-teman, kita lihat nah ini perkampungan atau blok, namanya perkampungan ya, dusun dulunya dusun ini Bu, dusun kecil dengan apa namanya, penduduknya juga tidak terlalu banyak. Jadi di sini cuma ada sekitar 13-an kakak. 13-an kakak, di mana Telangu ini sendiri itu dikelilingi oleh kakak. Itu kartu keluarga ya Pak ya? Iya, dasarnya kartu keluarga. Jadi di situ paling anggotanya juga cuma ada 4-5 orang ya? 5, 4. Berarti gitu sekitar 50 orang ya yang tinggal di daerah. Luasannya berapa ini? Kalau kampung ini mungkin nggak ada 5 hektar ya kampungnya kampungnya, Tapi kalau dengan lahan persawahannya mungkin sekitar 36 hektar. 36 hektar. Ada bulak-bulak sawahnya. Oke, ya. Mungkin untuk diketahui dulu bahwa Telangu ini adalah wilayah yang sangat luar biasa. Kalau kita dari jalan raya itu dilingkari atau dikelilingi oleh sawah yang sangat subur. Setelah itu kemudian kita melewati sungai kecil di situ ya. Nah, itu adalah merupakan dinamika yang harus kita lestarikan ya. Apalagi kita tahu bahwa perkembangan program bedah menoreh sekarang itu juga perlu kita antisipasi terkait dengan perubahan ekonomi kemasyarakatan. Makanya kemudian saya bersama dengan Mas Agung bersama-sama berpikir bagaimana menyelamatkan atau melestarikan dinamika wilayah di Telangu ini. Monggo dilanjutkan lagi. Tadi seperti yang disampaikan Bu Amalia, memang betul sekali ya. Jadi Telangu ini seolah-olah berada di tengah-tengah dari persawahan. Jadi kayak lembah gitu. Terus di dusun Telangu sendiri dikelilingi oleh sungai tapi nggak sungai besar, sungai kecil. Sungai kecil itu mengelilingi, di mana sungai itu meskipun di kemarau itu tetap airnya mengalir dan masih terpelihara sampai sekarang. Kenapa? Nah, yang menjadi unik atau ada dari sejak dulu bahwa sungai itu dikelilingi juga atau ditanami, bukan ditanami ya, secara alamiah. Itu terdapat pohon gayam. Pohon gayam itu nanti bisa dilihat ya di semua sungai yang kelilingi Telangu ini cukup besar-besar karena dari mungkin dari Mas Agung kecil, karena tadi dengan kan Mas Agung lahir di sini, berarti sejak kecil itu sudah ada ya pohon gayam tersebut. Sudah ada. Mungkin lebih dari 50 mungkin ya. Lebih. Mungkin kamu kalau cerita ini malah justru cerita dari kakek nenek saya itu ya ada sejak dulu kala. Mungkin sekarang usianya pohon-pohonnya sekitar 200-300 tahun.
Oh, ya Jadi ya sudah ya. memang ada. Ya, untuk diketahui saya menjadi satu kegiatan internasional namanya Slow Food Movement. Kita tahun 2015 sudah mengangkat gayam yang dalam bahasa ilmiahnya Inocorpus vagiver itu sebagai bagian dari Ark of Taste International Catalog. Wah, Yang disebut dengan Ark of Taste itu adalah katalog yang memuat berbagai pohon yang memiliki manfaat dan sejarah di dalam satu lingkungan tertentu begitu. Wah, luar biasa. Jadinya sangat Ya. bisa istilah ketemu lah Ya. ya ternyata bisa Gathuk ya, Bu, gathuk Jawa. di situ Iya. bahasa Jawanya iso Jawanya. gathuk. Iya. Ya jadinya sangat bagus sekali kalau kita tahu bahwa pohon gayam itu sebagai water reservoir yang sudah ditunjukkan oleh secara nyata di masyarakat Kelangu di sini begitu. Iya. Selain itu juga pohon yang sangat besar sehingga kalau kita masuk ke Kelangu itu kayaknya adem anyep ya begitu. Karena sebenarnya gayam itu dalam bahasa Jawa itu gegayuhe ayem dan di dalam serat Salokapatra serat kuno yang mengupas mengenai perlambangan bangunan dan tanaman di keraton itu gayam itu menjadi bagian dari tanaman khas keraton selain kemuning dan soka. Dan ternyata setelah saya masuk ke Kelangu, pohon-pohon tersebut ternyata ada loh. Jadinya menjadi sesuatu tanda tanya, apa benar itu Kelangu itu adalah berelasi dengan kehidupan misteri. Kan kita tahu bahwa keraton itu adalah sesuatu tempat kekuasaan, tempat menyimpan banyak hal, termasuk juga aktivitas keagungan begitu. Nah, mungkin bisa ditunjukkan oleh Mas Agung seperti di dekat rumah Mas Agung saya pernah mendapatkan info ada namanya informasi petilasan ya begitu ya. Betul begitu, sekali Nje. Bu Amalia. Ya, Nje. Nah ini mungkin sedikit ya kita menuju. Nah ini di sini Bu Amalia. Ya. Nah ini Oh ya. ada orang-orang sini menyebutnya sebagai petilasan ya. Ya. Namanya petilasan. Itu apa Mas dulu zaman di dulunya? Ares Selangu. Jadi zaman dulunya ini waktu perjuangan kemerdekaan mungkin di situ tahun 1800 perjuangan Diponegoro. Nah, salah satu pendereknya itu melakukan ritual di sini yang namanya topo gantung. Oh, topo gantung. Apa itu topo gantung, Mas? Topo gantung itu kalau bukan orang Jawa kira ngerti. Berarti di atas pohon. Iya, bertapa di atas pohon betul. Pohon apa kira-kira? Nah, itu konon juga ya. Saya nggak belum lahir ya waktu itu dari nenek dan kakek saya. Itu di situ Nyuwun Sewu dulu ada pohon kemuning. Oh, kemuning. Ya. Nah, disebut juga di dalam kitab Salokapatra itu pohon kemuning menjadi bagian dari pohon-pohon di dalam keraton begitu. Jadinya kan menjadi satu misteri yang perlu kita pecahkan dan perlu kita siarkan atau suarakan kepada teman-teman di luar sana betapa bahwa Kelangu itu menyimpan sesuatu hal yang menarik untuk kita pahami dan untuk kita mengerti sejarahnya. Seperti itu Bu. Jadi mungkin ini karena pendereknya di Ponorogo mungkin juga dari kalangan keraton juga nggih. Oh iya. Dia melakukan tapa itu untuk mendapatkan mungkin wangsit atau seperti apa dalam perjuangannya sampai wafatnya. Oh, tahun berapa Pak? Wafatnya saya kurang tahu, tetapi pelakuannya sekitar tahun 1825 dan sekarang dimakamkan di mungkin dari desa ini sekitar 1 kilo. 1 kilo. Ya, itu namanya di Tok Songo. Dia melakukan perjalanan ke sana sampai meninggalnya di Tok Songo dan dimakamkan di sana. Dan sekarang juga diurus sama Keraton Ngayogyakarta. Itu sebagai salah satu pejuang kemerdekaan. Nah, tentunya salah satunya di sini ini. Nah, untuk diketahui, saya sebenarnya mengenal Mas Agung itu sudah cukup lama. Selain sebagai penduduk asli wilayah sini, beliau itu sekarang menjadi ketua komunitas organik Indonesia ya, Capture Yogyakarta. Ya, mungkin karena latar belakangnya yang Mas Agung yang hidupnya di wilayah yang sangat subur sekali, menunjukkan bahwa Gemah Ripah Loh Jinawi masih
kita banyak temukan di Kalibawang Kulon Progo, sehingga menyebabkan Mas Agung mendedikasikan di dalam kegiatan koi yang terkenalnya ya begitu ya. Mungkin ini mumpung kita bisa bercerita di sini karena pangan itu menjadi sesuatu hal yang seksi ya saat ini, apalagi untuk mendapatkan makanan yang sehat dan kemudian real food ya, karena kita tahu bahwa saat ini orang-orang sudah sadar bahwa makanan yang sehat yang berasal dari alam itu adalah makanan yang terbaik buat tubuh kita. Begitu ya Mas Agung. Monggo mungkin tadi Mas Agung kurang sedikit paham mengenai cerita dari masyarakat Langung. Mungkin sambil bercerita kita bisa diajak oleh Mas Agung ke tempatnya Pak Joko, sambil berjalan kita menceritakan apa saja aktivitas Mas Agung di KOI atau komunitas-komunitas lainnya, sehingga ini yang menyebabkan kemudian saya menghubungi Mas Agung untuk bisa menjadi bagian dari teman pendamping dari program beasiswa Petani Lestari kami. Ayo sambil kita jalan menuju tempatnya rumahnya Mas Joko ya. Iya. Begitu Jadi tadi. Mas Joko ini sebagai salah satu tokoh di sini ya. Ya, dari kelompok mana Pak? Kalau dengar kan punya masyarakat sini punya kelompok juga ya. Mas Joko ini salah satu tokoh tentang sejarah dan juga pertanian di sini. Salah satunya dia gabung dalam paguyuban Gerbang Sari Trajumas. Oh, Gerbang Sari. Di mana Gerbang Sari Trajumas itu mewadai bagi para sesepuh, para tokoh, para pendamping tentang budaya masyarakat yang ada di khususnya di Kulon Progo di perbukitan Menoreh, tetapi juga ada sampai Borobudur dan sebagainya. Termasuk juga asal mula tentang pertanian, tentang seni dan sebagainya. Beliau nanti akan lebih tahu. Nanti kita akan sowan ke sana. Nih Bu Amalia, kita coba sowan ke tempat Pak Joko. Aduh, asik sekali rumahnya. Nuwun, Pak Joko. Nuwun. Wah, ini monggo. Wah, rame, Ya, nuwun. Ya, saya dengan program Petani Lestari. Oh iya. Mau mendengarkan cerita dari Pak Joko. Kata Pak Agung, Pak Joko sebagai sesepuh yang mengenal lebih jauh terkait dengan sejarah cerita Telangu termasuk Gayam juga. Oh iya. Ya, mari masuk. Ya, lagi orang di dalam. Ya, ini anak-anak pada kumpul. Ayo, Dek. Nuwun. Adik-adik ini gimana kabarnya ini? Ini anak-anak masyarakat sini. Iya, ini anak-anak masyarakat sini. Pak Joko, nyuwun sewu. Ini Bu Amalia saya tekankan ya tadi yang mengajak teman-teman beasiswa. Nah, tadi itu Bu Amalia dan teman-teman ini pengen tahu lebih banyak Pak Joko tentang sejarah Telangu, sejarah Gayam, terus teman-teman dari Paguyuban Gerbang Sari dan warga di sini ini seperti apa aktivitas harian berkaitan dengan Gayam dan budidaya seperti itu. Monggo Pak Joko bisa memberikan penjelasan kepada kami menceritakan supaya generasi muda di sini, alhamdulillah juga ada teman-teman ya dari kelompok Trajumas ya Mas ya. Supaya kita sama-sama mendengarkan, supaya kita memahami ke depannya, dan kalau ditanya tahu apa dasar kenapa Mas Agung, Pak Joko itu benar-benar nguri-uri apa yang dilakukan di Telangu, termasuk nguri-uri Gayam sebagai pohon kehidupannya. Ya. Gitu. Monggo Mas Joko. Ya, di kampung Telangu ini sebelum jadi pedukuhan pindah di Kepiton kan dulu sini kan pedukuhan juga. Nah, terus waktu itu kan tempat untuk pelarian atau untuk penginapan para pengikut Nyi Ageng Serang di Ponorogo. Nah, kenapa Nyi Ageng Serang kok sampai di wilayah barat kali atau Kulon Progo? Sebelum terjadinya namanya kampung-kampung, itu kan sini itu arealnya namanya perbukitan Menoreh. Nah, setelah yang areal atas itu namanya Bukit Trajumas karena dihampit oleh 3 bukit. Nah, itu namanya apa Pak? Bukit Gunung Kelir, terus sama Bukit Kuang, Bukit Gunung Tugel. Terus di areal sini kan tempatnya asri. Terus
di wilayah Telangu ini kan diapit oleh banyak berbagai pohon, terutama pohon gayam. Iya, dan pohon gayam. dan masuki Telangu itu kan luar biasa adem dan pasti subur ijo royo-royo. Pokoknya kalau lewat sini angin itu similir. Kalau buat orang kan wah kok menyenangkan dan merupakan tempat yang sudah mulai jarang ada di wilayah DIY begitu, Pak. Oh ya, untuk iya. gayam kan ya manfaatnya itu kan tujuannya untuk konservasi ketahanan itu tanah. Iya. Itu kan biar nanti tanah-tanah di pinggir sungai atau tidak tererosi ya. Tidak tererosi oleh itu air hujan. Biar nanti diserap, ditahan dulu. Terus buahnya gayam itu kan di sini dimanfaatkan ya ibaratnya untuk makan buat gremian. Iya. Untuk selingan. Gremian ki apa to, Pak? Gremian itu makan tambahan. Oh, tambahan. Kan dulu Rano kayak model sekarang ya, Pak ya. Nah, dulu kan belum ada makanan pokok seperti beras padi. Iya, Itu kan atau snack atau roti ngono ya udah nggak ada ya, kan belum ada. Dulu kan nasi jagung J. sama itu bahan-bahan dari tanah polo kependem Ya, atau kesimpar. umbi-umbian, J. Ya, Ya, tanaman ya, lokal. ya. Gitu. Nah, terus yang dulu kan ibaratnya gayam itu buahnya kan bermanfaat sekali Ya. karena untuk pengganjal perut lah Ya, itu ya. sebagai penguat sebelum ke ladang itu ibaratnya minum sama sambil ngeteh itu kan Ya. enak itu. Iya, iya. Tuh. Terus di sini kan dulu kan ada konon katanya Ya, itu ya. kan dari zamannya Diponegoro juga itu tempat untuk singgah. Oh iya. Terus- Ya karena mungkin lingkungannya yang istilahnya apa ya? Rimbun begitu ya. Ya, karena karena eranya Nyai Ageng Serang dan Ya. Diponegoro lebih dulu masuk itu eranya Nyai Ageng Serang karena itu masih ada leluhur-leluhurnya yang di areal Menoreh sini. Oke. Itu kan Nyai Ageng Serang itu kan dari Serang Purwodadi, Jawa Tengah. Oh. Itu kan kadipaten dulu. Iya, iya. Itu dari orang tuanya itu kan Pangeran Noto Projo atau Sabdo Jujur. Tuh, tadi sebagai dia Katemenggungan atau kadipaten tuh. Terus tapi kan masih anak-anaknya atau terah keturunannya kan masih tinggal di areal sini sebelumnya terjadi Kulon Progo. Itu kan Kulon Progo sebelum 1951 Iya. itu kan masih Adikarto dan sebagian utara kan ada Kemuneng atau Naragung. Apa itu, Pak? Naragung itu suatu kadipaten. Oh Tuh. iya iya. Terus, nah zamannya itu kan terjadinya limbah Banjar juga terjadi Banjar-Banjar karena terjadi sekarang era modern jadi 4 Banjar, Banjarharjo, Banjar Arum, Banjar Oyo, Banjar Asri. Itu karena dulu diambil dari itu Mbah Banjar yang ada di Banjaran, dimakamkan di sana. Tuh. Terus aktivitas masyarakat di Telangu sini ya kehidupannya petani. Dulu melihara kebu, sapi. Tuh. Terus dia sering karena masyarakat sini kalau kemarau itu di sini kan airnya pasti surut. Iya. Nah, terus kan di sini banyak pohon gayam itu Iya. manfaatnya pohon gayam juga menyimpan air. Iya, iya, menstabilkan persediaan air ya di wilayah ini. Terus di sini juga di wilayah pekarangan sini dulu ada peninggalan sebagai barometer lah. Kalau air sini itu dulu ibaratnya melimpah yang namanya gelik timbang laras. Itu untuk kecukupan atau kesediaan air masyarakat sini kalau musim kemarau, ibaratnya sumber-sumber mata air yang lain sudah kering, di sini masih. Terus airnya juga banyak manfaat untuk yang dengan keyakinan bisa menyembuhkan segala penyakit. Oh, Tuh. iya, iya, iya. Di belakang rumah ini. Iya. Ya apalagi sekarang dengan isu perubahan iklim ya, yang sangat mengena itu ada ketersediaan air karena sekarang air itu adalah salah satu
itu sumber kehidupan yang vital sekali bagi manusia, sehingga dengan keberadaan Gayam di wilayah Tlangu itu merupakan bukti bagaimana masyarakat setempat, termasuk di sini Mas Agung, Pak Joko, mencanangkan program terkait dengan konservasi wilayah terkait dengan Gayam, begitu ya? Gitu, ya. Termasuk juga tadi juga disampaikan bahwa masyarakat setempat itu memang sudah dari dulu terbiasa memanfaatkan keberagaman pangan lokal. Seperti yang kemarin pada episode yang terdahulu juga kita bersama dengan program Petani Lestari Beasiswa, kita memperkenalkan dan bertemu dengan para sesepuh atau pemuka masyarakat mengenai sego jagung, terus kemudian anak-anak merasakan namanya tempe nggak hanya dari kedelai ya Pak Sagung ya. Kemarin kita merasakan juga mengenai memakan koro benguk yang ternyata kulitnya oleh masyarakat setempat dipakai untuk membuat sayuran cecek benguk apa ya gitu ya. Enak arah. Masaknya cecek benguk lumayan. Karena sekarang adanya perubahan iklim, terus kemudian situasi lahan yang semakin menyempit, bagaimana kita sebagai masyarakat setempat mampu bisa memanfaatkan keberagaman yang disediakan alam, sehingga pangan itu tidak menyita namanya anggaran perekonomian. Nah, makanya kemarin di dalam FAO mencanangkan tahun 2026 salah satunya bagaimana perempuan itu sebagai ujung tombak pilar ketahanan ekonomi, benar nggak? Ya. Kalau di desa-desa itu kan ibu-ibunya atau perempuan-perempuannya canggih ya dalam hal berinovasi terkait dengan pangan lokal ya Pak ya. Termasuk tadi Bapak juga menyebutkan bahwa Gayam itu buahnya bisa dipakai buat camilan ya, kemudian ya. Terus kemudian daunnya bisa dibuat untuk seperti sayur, dan kita tahu bahwa Gayam itu pohonnya akarnya bangir, yang didengar-dengar itu sebagai salah satu waktu itu dapat informasi di Bantul itu tempat deliknya para pejuang dari kejaran istilahnya agresi Belanda. Kemudian apa Pak kayunya? Kayunya itu kan mengandung filosofi, karena itu kan ibaratnya tanamnya itu lambat untuk berkembangnya, untuk membesar, tapi akarnya terlalu menunjam ke bawah. Itu kan jadi untuk masyarakat kan pohon Gayam itu tidak dilirik atau ditebang, karena tidak untuk kultur buat bangunan kan tidak bisa. Terus itu kan mengandung filosofi Gayam itu gegayuannya biar ayem. Arti bahasa Indonesianya apa itu gegayu ayem? Membuat ketenangan ya, keteduhan ya. Kita keteduhan diri. Terus pohon Gayam ini melambangkan seperti pendeta atau ibaratnya orang kasepuan itu ibaratnya dia sudah mencapai tingkat aktualisasi dirinya sudah tercapai, sehingga kalau orang Jawa itu kalau sudah dalam bentuk dewasa itu adalah mandeto ya, gitu. Itu terus di bawahnya kalau kita capek ibaratnya duduk di bawah naungan pohon Gayam itu menjadi terseger, pulih kembali staminanya. Ya itu juga saya pernah mendapatkan satu tembang wijil, itu saya mendapatkan dari teman yang usianya sudah 80 tahun. Dia cerita di awal tahun 60-an itu emban-emban itu selalu menembangkan, kalau dulu kan mungkin belum ada lagu ya, belum ada musik, jadi menembangkan terkait dengan Gayam yang menceritakan situasi keteduhan dan ketenangan di sepanjang tembok keraton. Itu tahun awal 60-an, jadinya mungkin itu lagu itu sudah usianya lebih dari 60-70 tahun, yang menceritakan mengenai suasana betapa teduhnya wilayah keraton pada saat itu. Jadinya
benar nyata bahwa memang gayam itu memberikan gegayuhe ayam gitu ya Pak ya. Nggih, nggih. Terus ibaratnya, nah pohon gayam kan termasuk sekarang ini termasuk pohon langka, Ya, tapi penyebarannya kan di areal Sumatera, Kalimantan itu sudah Ya, banyak ya, karena manfaatnya banyak sekali. Iya, nggih, nggih, Tuh, nggih. terus menambah di sini karena namanya Telangu itu kan dulu ada sepak terjangnya pengikutnya Ageng Serang bernama Aris Langu. Itu pendereknya Ageng Serang itu kan ada 3, Iya. Aris Langu, Simbarjoyo, sama Tuan Soyit. Iya. Tuh itu seangkatan. Terus Iya. yang Malang itu menjadi tempat-tempat di kampung sebelah menjadi juga namanya dusun. Ya. Yang Malang jadi Salak Malang, Iya, iya. Toyan Soyit jadi Mungsen, seperti itu. Terus di sini ya nggak jauh makamnya yang Aris Langu ada di atas yang nama sebutnya Tok Songo. Iya, iya, iya. Jadi sini sebenarnya kampung terus ya sejak dulu sudah ibaratnya dari tempat-tempat untuk persinggahan para pejuang. Juang, ya, 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 ya. Oke. Sepertinya gimana sudah tahu sejarahnya dari Telangu dengan gayam? Oke, ya. Mungkin kita memiliki aktivitas lain atau ada tambahan lagi? Ya tambahan ya Oke. nah, untuk generasi-generasi penerus Iya, anak-anak semoga gayam bisa dilestarikan karena manfaatnya banyak sekali Iya. untuk penghijauan global. Iya. Itu karena Dan menurunkan ini suhu iklim klimat satu wilayah ya, istilahnya temperatur, sehingga juga membantu paling tidak kalau satu wilayah mungkin melakukan konservasi gayam mampu bisa memberikan kontribusi terkait dengan penurunan suhu karena semakin lama suhu semakin panas ya bumi ini, begitu ceritanya. Ya. Begitu ya, Terus ya. kami kan sering kali aktivitas setiap tahun kan ada merti kali atau Merti merti kali. gele Oh, iya. yang kebanyakan dimanapun berada Iya. itu sumber mata air pasti ada pohon gayamnya kebanyakan. Iya, iya, Terus iya. kami juga melestarikan yang belum belik-belik atau mata air yang belum ada pohon gayam, Iya. kami usahakan ditanami. Iya, itu iya, iya. dengan teman-teman, terus Iya. di bagian menoreh atas itu Iya. dengan teman-teman cagar urip, karena banyak sumber mata air yang namanya kan diambil dari pepohonan. Iya. Itu sudah pohonnya karena roboh atau tua, Iya. karena usia, Iya. kami ganti seperti pohon terenggulun atau pohon nama belik duet, diganti dengan pohon duet atau jampang, itu dan berbagai macam pohon-pohonan Iya. yang asal muasalnya belik itu nggak ada, kami berusaha mencari biar nanti Kembali lagi seperti iya, dulu. Iya, Tuh. iya, oke. Terima kasih sekali ini. Mungkin kita akan beraktivitas selanjutnya begitu, Nggih, Mas Agung. Mungkin Maria, kita Mas. pamit ya dengan Nggih, Pak nggih. Joko. Nggih, Iya. Pak Joko, terima kasih nggih atas tadi sudah mendapatkan banyak apa Ya, wejangan. cerita bukan cerita yang membuka apa namanya pola pikir, sehingga kalau kita suatu ketika menemu pohon gayam itu berpikir wah iki kayune api, tapi memikirkan masa depan terhadap ketersediaan sumber mata air di wilayah kita. Iya lah, pohon gayam itu kan memangnya apa ketahannya bisa ratusan atau ribuan tahun. Iya, iya. Itu Dan di Telangu itu mungkin usianya sudah di usianya atas 300-an. oh, iya, iya, iya. Kitanya di kampung ke atas, Barangju kan ada pohon yang besar-besar, Iya. juga pohon Iya, gayam. iya, Itu iya. kebanyakan di sumber mata air. Oke, oke, oke. Begitu ya. Ya, begitu kurang Terima lebih. kasih Ya. teman-teman. Tetap semangat dan kita bisa bergandengan tangan berkolaborasi dalam melakukan konservasi khususnya gayam supaya wilayah khususnya di Kalibawang untuk Kulon Progo menjadi lebih nyaman. Dan ya kita tahu bahwa gayam itu juga sebagai rumah burung Pak katanya. Jadinya suasana asri, sejuk, teduh itu menjadi sesuatu yang kedepannya tetap masih kita temui di masa depan. Ya, terus masa kun. depan akan datang. Ngaten Jeh, Pak Oh, Joko Jeh. matur suwun sangat. Akan- Sampai ketemu lagi, sehat. Ayo Dek, pamit rumiyin. Ayo kita meneruskan aktivitas lainnya. Ayo Dek, salaman dulu dengan Pak Joko. Iya.
Nah, ini kita ke rumah saya sebentar, Bu Amalia sama teman-teman. Monggo. Belum beraktivitas lapangan ya? Ya. Konservasi gayam. Iya, siap. Apa ini Pak? Nah, ini jelaskan supaya mereka paham. Seperti beberapa apa sih produk yang dari di Kulon Progo? dikelola secara organik oleh komunitas organik Indonesia kurang lebih, tetapi ini bahan-bahan bakunya ini ada di sekitar sini, Bu. Nah, ini ada di sekitar sini. Salah satunya tadi gayam ya. Sudah ini family. loh. Bijinya seperti ini. Nah, ini ada yang belum dikupas ya. Iya, Ini yang iya. baru jatuh. Nah, kalau yang kayak gini nih yang ngupasin ini teman-teman hewan ini kelelawar. Ini sudah dikupas dan sudah tumbuh. Nah, selain ini juga ada beras merah. Beras merah ini juga ditanam oleh penduduk atau petani di sekitar sini secara organik juga ini tidak pakai kimia. Dan ini juga ada apa ini? Ada yang kenal nggak? Minyak kelapa. Iya, tetapi ini minyak kelapa murni dari VCO, Virgin Coconut Oil. Ini tanpa adanya pemanasan, jadi bisa langsung diminum seperti itu. Ini buat sehat. Nah, yang ini adalah tepung. Tepung apa ini? Ada yang tahu? Tak balik. Tepung apa? Nah, ini tepung dari ubi ungu yang biasa ditanam. Nah, ini kita buat tepung. Nah, ini sehat. Kenapa? Ini bisa untuk pengganti gandum. Gandum itu kan kalau apa namanya yang penyakit diabetes itu kan nggak boleh makan gula ya, gluten ya. Maka salah satunya bisa diganti dengan aneka tepung ubi seperti ini. Ini ada tepung ubi kuning seperti ini. Ini ada mokap, ini dari tepung cassava atau singkong. Nah, kalau yang ini tadi dari beras organik tadi, tapi ini ada beras putih, ada beras hitam, dan juga ada beras merah. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini ada yang biasa minum kopi enggak? Nah, yang kopi biasanya pakai gula tuh. Iya. Nah, pakai gulanya gula apa? Gula pasir. Gula pasir dari gula tebu toh. Iya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Ini dari gula kelapa yang kita haluskan atau dari nira kelapa yang namanya adalah coconut palm sugar. Ini juga tulisannya ada menorehnya. Ini ada kita tanam ada di sekeliling ini. Ini lebih aman dan lebih sehat digunakan tadi untuk pengganti gula pasir. Aman juga buat tadi yang punya penyakit diabetes dan sebagainya. Selain itu, nah ini apa? Gula jahe. Jadi campuran tadi untuk penghangat badan, biar hangat badannya dan sehat. Itu tadi ada jahe. Kita juga punya tadi gula kelapa. Itu kita buat namanya gula jahe. Ini siap seduh. Jadi untuk penghangat badan alami dan bisa menyehatkan. Nah, teman-teman, dari semua produk ini ada nggak yang sudah produksi atau bisa buat kira-kira? Belum. Nah, besok kita belajar bareng-bareng. Ini potensi yang luar biasa dan ini sekarang banyak dicari oleh orang untuk kesehatan. Ini sangat luar biasa. Oke, sudah tahu semuanya? Oke. Nah, kalau sudah tahu, kita coba belajar dari dasar. Kita belajar tentang pertaniannya. Nah, pertaniannya karena kita pengen mengangkat gayam, nanti kita coba pembibitan gayam sama kita nanti sama teman-teman yang ada di sini, kita akan coba tanam gayam di pinggir sungai untuk konservasi. Siap? Siap. Oke, yuk jalan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita banyak ya. Nah, kita akan latihan sekarang bagaimana budidaya gayam dan penanamannya. Yuk, kita temui warga atau teman-teman Karang Taruna yang ada di Telangu. Sugeng siang, Mas. Wah, ini mengganggu. Ini mau ngajak adik-adik atau teman-teman ini berlatih seperti mas-mas yang di sini untuk apa namanya? Untuk Pembibitan. Ya, ini
gayam. Ya, pembibitan gayam. Nah, pohon gayam kayak apa? Sudah tahu belum? Kayak apa? Ini pohon apa? Pohon gayam ya. Jadi pohon gayam itu diambil ya Mas ya? Ya diambil ini kan. Seperti apa? Ini Oh, kan untuk buat mulai ada tunasnya toh. Ah. Ini siap untuk dijadikan bibit. Ini sudah tidak begitu lama menunggunya. Oh Ini iya kan iya iya. Ini kalau sudah keluar tunasnya ini, ikannya 1 bulan sudah tinggi, taruh 10 cm, 5 Iya iya iya. Iya. Nah itu biasanya nyarinya di mana Mas? Oh ini nyarinya di bawah pohon-pohon gayam itu kan pada jatuh. Oh gitu. Nah. Berarti nggak harus naik ya? Enggak, nanti kan Nunggu. ini pada udah tua karena udah dimakan oleh tupai. Oh iya iya iya. Iya. Sudah buah tua. Ini Oke sudah oke. bisa untuk pembibitan Oke oke. Berarti dicari terus ditaruh sini sampai sampai keluar lunasnya tunas-tunasnya. baru dimasukin ke polybag gitu ya? Ya, karena kalau Oke. sudah keluar tunasnya kan pasti Ah. hanya nggak kopong, pasti ada bijinya. Ya 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 ya. Oke oke oke. Nah, seperti apa pembibitannya? Ya ini. Seperti apa? Ya, tapi teruskan lagi. Oh, jadi tadi yang ini kita pilih ya bibitnya, Terus terus nanti medianya sudah medianya disiapkan dulu ya. Disiapkan ini kan tanah sama pupuk kandang ini. Oke, pupuk organik ya dari Organik. pupuk kandang. Nah, ini biasanya berapa lama pembibitan ini sebelum ditanam, Mas Joko? Ini kurang lebih sekitar 2 bulan. 2 bulan ya sebelum ditanam. Tapi banyak 3 jengkal lah ini. 3 bulan. Oke oke oke. Bulanan. 3 bulan di sini, berarti setelah ini ditanam ini disiram ya pakai Nanti air. Siram pakai air. Disiram pakai air. Oke oke oke. Contoh hasilnya. Nah ini luar biasa ini adik-adik yang di sini. Ini masih muda-muda sudah jadi penggiat untuk kelestarian lingkungan. Nah, ini perlu diteruskan ini dan dicontoh begitu ya Pak Joko ya. Ini sangat luar biasa ini. Oke. Nah ada yang ditanyakan nggak kira-kira dari yang dibudidayakan ini? Tanda. Cara penanamannya? Buat cara penanam. Oh maksudnya di lahannya ya? Oke, ini adik-adik juga pengen tahu penanamannya. Mungkin bisa ya kita ke sana ya, Pak Joko sama teman-teman. Ini menyela waktunya ya, mohon maaf ya. Ini kita ini mau. Kayak gini kan siap tanam ini. Bagus itu. Oke, bisa bawa satu-satu ya? Bisa satu-satu, bisa 4 ini teman-teman. Minta 4 boleh ini. Ya bisa. Bisa itu. Bisa ya. Oke. Ya, oke. Yuk mari kita Yuk, tanam. tanam yuk, ambil satu-satu ya. Minta satu lagi bisa Mas? Kasih lagi. Nah, yuk, nih. Yuk kita ikut itu Pak Joko, kita coba tanam di sana. Nah kita tadi yuk mengikuti Pak Joko untuk tanam di mana? Yuk. Wah, ini sangat berharga ya teman-teman. Kita sudah bisa budidaya, bisa menanam. Semoga ini menjadi kampung semakin lestari dan tersebar di seluruh negeri ya, seluruh Indonesia. Ini luar biasa. Mantap. Oke, Pak Joko, mungkin terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Kami akan melanjutkan untuk aktivitas. Dan kita juga tadi sempat melakukan penanaman konservasi tanaman gayam di pinggir sungai di Telangu. Nah, ini semoga generasi-generasi penerus ini yang akan menyebarkan kegiatan ini menjadi kegiatan untuk konservasi air, ketahanan pangan, dan juga untuk mengatasi global warming. Sepakat? Oke, luar biasa.
GM Share Podcast. Nah, tadi kita sudah bertemu dengan teman-teman generasi muda di wilayah Kulon Progo. Alhamdulillah saat ini kita mendapat tamu agung ini. Teman lama ya Pak ya? Yes. Pak Agus Wijanarko Yeah. dari Akademi Analisa Gizi. Apa gimana betul yang benar Pak? Maaf. Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan, Ya. Kemenkes Yogyakarta. Oke, ya itulah tamu istimewa kita. Kebetulan beliau sudah saya kenal sebagai salah satu orang yang sangat penting di balik penelitian mengenai gayam, begitu. Bagaimana ini, Pak, terkait dengan gayam? Masih lanjut? Saya gayam itu merasakan sebuah kecintaan diri saya Ya. ataupun di keluarga saya. Ya. Sehingga saya sampai saat ini selalu menjaga, kalau orang Jawa itu ngeleluri, melestarikan, baik dalam konsumsi harian di keluarga ataupun dalam konsen di bidang penelitian, karena itu salah satu tugas saya di akademik. Oke. Awal mulanya kenapa memilih gayam sebagai salah satu tema penelitian Bapak? Ya, Ya. gini Bu Amel, Ya. saya tinggal di daerah Wijerjo, Oke. Pandak, Bantul, Jogja ya. Ya, ya. Di sebuah kampung pedusunan begitu. Nah, di daerah saya itu banyak pohon gayam. Oh, Waktu kecil saya sering mengumpulkan gayam, iya. kemudian dikupas ayah saya, Iya. atau kemudian saya berlatih mengupas. Namanya apa, Pak? Itu kayaknya unik sekali namanya ngupasnya itu, Pak. Ya, apa namanya? Ya, Melatok apa, Pi? melatok gayam, melatok gayam itu mengupas gitu, dan biasanya kemudian digodok, direbus. direbus, ya. Sehingga gayam itu menjadi sebuah makanan yang sudah saya kenal sejak kecil. Saya merasakan gayam itu nikmat sekali. Iya, iya. Karena saya punya kenangan seperti itu, kebetulan di daerah saya juga banyak pohon gayam. Nah, saya tertarik, ini sepertinya ada potensi yang harus kita kaji. Iya. Sehingga saya kemudian pada saat sekolah S3 Iya. di ilmu pangan di FTP UGM, Iya. saya kemudian mengajukan proposal Iya. kepada promotor, Iya. kepada prodi untuk meneliti gayam ini Iya. ditinjau dari aspek gizinya. Iya. Gitu. Bagaimana hasilnya? Ya. Ya. Baik, begini hasilnya. Ternyata mungkin orang belum banyak tahu waktu itu. Iya. Ya, gayam yang selama ini hanya dilihat bahwa pada saat jatuh ya jatuh saja. Ya, pada saat dikonsumsi ya dikonsumsi Iya, saja. iya. Ya, orang taunya gayam itu ya saat dimakan kemudian banyak buang apa namanya angin. Angin, ya. Kan kira-kira seperti itu. Iya, ya. iya. Nah, ternyata apa? Ada buang angin dan sebagainya itu ternyata ada kaitannya kenapa ada di dalam gayam itu ada komposisi tertentu Iya. yang menyebabkan seperti itu. Iya. Ya. Salah satu ciri khas yang bagus sekali menjadi potensi pangan pada gayam ini Iya, adalah iya. tinggi karbohidrat, Karbohidrat, ya. ya. Kemudian juga tinggi pati, Oh, iya, iya. ya. Yang pati itu ada amilopektin dan amilosa, Iya. dan tinggi serat pangan. Oh. Nah, serat pangan inilah yang kemudian dijadikan tubuh ini sebagai komponen bioaktif yang akan memberikan efek positif menyehatkan pada orang yang mengkonsumsi. Nah, karena setiap 100 gram gayam, ya artinya 100 gram gayam gitu, itu 21%-nya adalah serat pangan, atau kandungan serat pangannya adalah 21%. Itu sekali lagi, serat pangan itu komponen bioaktif Ya. yang memang memiliki efek menyehatkan pada tubuh yang mengkonsumsinya. Oh, iya, 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 iya. Nah, begini Pak, apa namanya? Kita tahu bahwa gayam itu terkenal sebagai konservasi alam, terutama untuk menyimpan air, begitu Pak ya. Nah, dari penelitian Bapak terkait dengan gayam itu terutama tadi mengenai serat pangannya, apa saja yang bisa diterapkan untuk bisa dikonsumsi? Pikirannya serat pangan terus carane mangan piye yo? Wah, monggo bagaimana itu ya. bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Ya. sekaitan konservasi tadi ya, Iya, Pak ya. iya. Memang benar saat saya kecil Iya. dulu di
kampung saya kan Iya. banyak sekali pohon gayam ya. Iya. Di Bantul itu ada data tahun 2010 setiap pedukuhan itu paling tidak ada 200 sampai 300 pohon gayam di Bantul. Ya, Bantul. Nah, kemudian gimana supaya itu bisa dimanfaatkan tadi? Iya. Dimanfaatkan, cara konsumsinya seperti apa? Nah, pemanfaatan lebihnya seperti apa? Gayam itu bisa diolah sederhana sekali. Orang bisa mengkonsumsi dengan cara merebus saja, sudah enak. Iya, Dan iya. di situ memang kandungan seratnya tetap terkonsumsi. Iya, iya. Bisa dibuat produk-produk lain. Iya, iya, Kalau iya. selama ini umpamanya dibuat keripik gayam. Ya, ya. Itu gayam godok dan keripik gayam itu memang sehari-hari yang kita temui di masyarakat umum Betul. sehari-hari ya. 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 Iya, itu sehari-hari dan Ya. di pasaran banyak Banyak masih. sekali. Kalau di Bantul ya. masih Ya, ada. ya. Oke, ada kerupuk gayam. Ada kerupuk gayam. Iya, Oh, ada kerupuk iya, gayam. iya, Ya. iya. Kemudian ada juga dibuat tepung Ya, ataupun dibuat pati ya. sehingga dari tepung atau pati itu Ya. tadi akan bisa dimanfaatkan lebih. Oh ya, ya, ya. Tepung bisa dibuat olahan-olahan berbahan dasar tepung. Iya. Misalkan ada cake Ya, ataupun apa namanya cookies. cookies, ya, ya. Pati itu relatif cocok dibuat cookies. Iya, iya, Ataupun yang tepung tadi bisa dibuat crackers juga. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Sehingga manakala ada gayam diolah lebih lanjut jadi tepung ataupun pati tadi bisa bermanfaat lebih sekaligus meningkatkan daya tawar, kemudian secara sosial Iya, iya. dan ekonominya. Ya, menjadi lebih lebar lagi pemanfaatannya, begitu ya Pak ya. Betul sekali, Ya, ya. Pak. Terus harapan ke depannya terkait, apalagi sekarang dinamika mengenai perubahan iklimnya yang menjadi sorotan masyarakat global, terus kemudian adanya isu-isu konflik politik yang akan mempengaruhi pangan. Mungkin apa harapannya Pak Agus pada generasi muda ke depan, khususnya terkait dengan gayam itu sendiri? Ya, ya. Baik Bu Amel. Pangan adalah hak asasi manusia. Ya. Iya. Pangan hak dasar setiap manusia. Tanpa pangan Iya. tidak akan bisa hidup. Ya, Kira-kira seperti itu. Tidak, tanpa pangan tidak akan bisa Iya, hidup. iya. Nah, gayam pada saat misalnya kita tanam, ya bisa bermanfaat untuk menyimpan air, ya, atau bisa untuk peneduh, ya, perindang, ya, bahkan kemudian bisa memberikan manfaat lagi buahnya. ya, buah. Belum bicara pohonnya lainnya, Iya, iya, buahnya. Ya. Pohon dewasa itu misalnya 10 sampai 15 tahun itu dia akan memberikan buah setiap tahunnya 50 sampai 150 kg per pohon. Per pohon itu setelah 10 tahun. Ya. Oke. 50 sampai 150 kg. Nah, Dan itu selama 1 tahun itu berbuah terus atau bagaimana itu Pak? ya, kebetulan ada musimnya. Musim, oh ya. Dua ya. musim. Dua musim, ya. Kalau di daerah saya di Bantul atau Jogja ini sekitar sampai saat ini adalah Februari dan September. Berarti bulan ini dong Pak? Ya, sehingga kalau hari ini Iya. banyak gayam Iya. itu karena memang Februari dan Siklusnya. September itu siklus. Oh iya, Karena iya, iya. gitu. Nah, intinya gayam ini adalah pohon yang sangat potensial memberikan manfaat, menyediakan pangan yang ada di sekitar kita. Iya. Nah, adanya permasalahan global, Iya, iya. kita orang Indonesia, Iya. orang Jawa, orang DIY, Iya. gitu, ada di sekitar kita itu pangan yang tersedia di sekitar kita, Iya, iya. gayam tadi. Iya, iya, iya. Gayam adalah salah satu pohon yang asli Indonesia, Iya, iya. karena berasal di beberapa referensi menuliskan di deretan Melanesia. Iya. Itu kan dari NTB, Iya. Maluku, Iya. kemudian Papua, Iya. sampai kalau ke timur ya ada Papua New Guinea, Iya, iya, ada iya. Solomon Island, Iya, kemudian iya, iya. ada Fiji. Iya, Nah, iya. salah satu Melanesia tadi ada di Indonesia. Artinya kita bisa mengatakan bahwa gayam juga memang berasal dari Indonesia. Nah, ke depan bagaimana? Ayo kita tidak usah tergantung pada makanan dari luar negeri. Iya. Masalah sekarang ini ada permasalahan besar, yakni kita tergantung pada tepung Iya. terigu. Iya, iya, Ya, iya. ini. Nah,
Gayam bisa dimanfaatkan menjadi tepung. Ya. Pati yang bisa diolah beberapa produk yang menggunakan terigu tadi. Artinya ini perlu dijaga, Ya. kemudian dimanfaatkan, kemudian dipasarkan kepada masyarakat sehingga mengenal gayam ini ternyata banyak manfaatnya. Iya. Termasuk manfaat-manfaat kesehatan. Ya. Itu. Oke. Generasi muda, ayo kita peduli kepada sekitar kita. Siapa tahu kalau siapa lagi kalau bukan kita yang akan menjaga sekitar kita. Iya. Gayam adalah potensi Indonesia. Luar biasa. Jadi apa yang sudah kita lakukan terutama di wilayah Kulon Progo bersama dengan program Petani Lestari, salah satu kegiatan kami itu mengenai konservasi gayam itu patut dilanjutkan ya Pak ya. Ya, saya apresiasi sekali Bu Amel. Itu patut diapresiasi dan salut dan harus dilanjutkan. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita harus memulai dari hal-hal yang sekiranya tidak diperhatikan masyarakat, kita harus memulai untuk memperhatikan lagi, dan ini adalah potensi besar bagi kita semuanya. Jadi kita perlu bergandengan tangan ya, dari akademisi, dari bisnis, komunitas, bahkan mungkin harapannya government dan media kali ini yang dilakukan oleh Teras Mitra menjadi lahan salah satunya bagaimana kita nguri-uri atau mempromosikan tanaman asli Indonesia. Begitu ya Pak ya? Setuju, Mungkin nanti terakhir kita bersama-sama akan merasakan aneka olahan dari gayam yang kita lakukan bersama dengan masyarakat setempat sehingga kedepannya kita sama-sama tidak menganggap itu ada sesuatu yang asing tetapi menjadi hal yang sudah dibiasakan sejak dahulu dan tetap kita uri-uri kepada generasi muda. Begitu Pak Agus? Ya. Atur suwun sekali. Sama-sama Bu Amel, sehat selalu, sukses selalu dan lestarikan gayam di Indonesia. Ya, terima kasih dan mohon dukungannya juga. Siap. Ya. Atur suwun. Demikian kegiatan kami di episode terkait dengan gayam bersama dengan Teras Mitra Share Podcast. Semoga apa yang kita lakukan di sini menjadi satu membuka pola pikir kita bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya akan kekayaan alam dengan jumlah penduduk produktifnya menjadi sesuatu kekuatan bersama di dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia.